Oh, diskriminasi. Berarti orang yang tidak punya uang kopi keliling, yang orang punya uang kopi shop gitu. Tidak baik, diskriminasi. Oh, kopi, Kopi tahiyat. tahiyat. Untuk tanah sengketa saya belum tahu ya, belum pernah saya merasakan kopi dari sana gitu. Jadi waktu kita minum ini kopi dari tanah sengketa, misalnya dia tumbuh di tanah sengketa nih, hak kami, hak kami. Mana tuh men kelihatan? Iya nih mas. Duduk. Cerita dulu kita gimana nih waktu kita ketemu. Gimana sekarang kerjaan? Jaga kios. Wis. Bih, langsung. Assalamualaikum bang. Ya, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya Allah. Akhirnya. Amazing ya. Amazing nih. Tumben nih saya berada satu frame sama bapak-bapak yang dua ini. Terus saya disuruh jadi host, saya diundang ke sini. Enggak. Kita ini kan di sini nih kan pengen nongkrong di depan kios, Bang. Oh betul. Jadi kan belum pernah mampir ke kios Warlock. Iya, belum pernah. Kios Warlock tau kan? Kita ingin obrolan santai dengan warga Warga lokal? lokal. Oh iya. jadi di Lombok tuh kan banyak kisah-kisah mistis tuh, Bang kan. Pas ini narasumber pas. Obrolan depan warung tuh kan biasa kita bahas mitologi itu kita soalnya. Mitologi yang mana nih? Nah, ini kebetulan kita ada mitologi di sini. Terus plesetkan sudah. Enggak. Kenalin dulu makanya kok bisa Iya. jadi mitologi gitu loh lah. Nah, ini ada Tohadi. Tohadi guys. Jadi dia barista. Jadi sebelum ada namanya kopi saset dia udah lebih dulu ini. Udah dulu mendalami kopi kan. Iya, mitologinya seperti itu kan. Iya, dia hari-harinya di sama Sisi. Hari-hari jadi tukang buat kopinya, tukang sapu pagi saya sama. Tapi gimana suasana di depan kios Warlock ini? Alhamdulillah ya. Ditonton langsung oleh ribuan orang. Ditonton langsung oleh teman-teman di sini. Terus ada 3 sniper juga di sini. Hampir ini sudah 10 tahun ya saya tidak pernah kena begini lagi nih luar biasa. Kena begini. Ini loh 3 sniper ini ya Allah. Makasih lo sudah mengundang saya nih. Siap. Kita emang enggak kekurangan tamu di sini. Betul. Tidak kekurangan pengunjung. Cuman kita butuh sosok di sini. Sosok. Jadi kita datengin lah sosok itu di sini. Ini kalau dia sudah ngomong sosok ini agak nyerempet nanti. Loh, enggak, bener sih itu kan sosok yang ditunggu-tunggu oleh generasi selanjutnya untuk Oke. Indonesia emas ini. Jadi Sido pengen tahu apa tentang saya? So, langsung itu the point. Enggak ada, mungkin dari Bang Yayat ada mungkin. Mungkin masalah kopi, mungkin kan pembahasan Oh, iya, betul. Gimana kopi, perkembangan perkopian Kota Mataram ini sudah semakin banyak sekarang ini Pak, ini kayaknya nih. Apa kita ngobrol di sini kan di sini di kios ini enggak jual kopi soalnya enggak toh. Di bawah tapi kan? Enggak, sih beda. Jadi kita ngobrol di sini depan kios Warlock ini sambil Tohadi menyeduh. Iya, pastinya men. Pastinya. Tapi kok bisa ente buat kios begini nggak ada kopinya itu? Yo, kita jual sasetan aja. Mana sasetan tuh? Ini Mari, kan di sini Mas. konsepnya ini di kios Warlock ini ambil jajan, bayar seikhlasnya. Oh gitu, Masya Allah. Jadi berkah warung ini Pak, kios ini gitu loh buat teman-teman yang ada di sini menghidupi warga sekitar. Betul. Nggak apa-apa kalau mau ambil jajan, tapi kalau nggak ada kopi kurang kita makan jajan.
Saya buatkan kopi Nah sekarang itu, nih. coba. Lah, Hana buatin kopi buat ente berdua nih yang paling enak pokoknya ini. Style. Kedung, Style. ya, kedung Jadi kita ini- udah. Jadi teman-teman ini sepatu lebaran. Sepatu lebaran. Sepatu lebaran. Ini apa ini? Biasa kalau sepatu saya lebaran tinggal itu malam sebentar, dicuci, itu udah besok pagi diginiin dipakai. saya tuh. Nah ini dan ini. Kosong ya. Kosong. Sepatu lebaran nih. Jadi kalau kalian mampir ke tempat kerjanya Tohadi, itu konsepnya outdoor. Jadi jarang pakai sandal. Outbound, lebih ke outbound. Outbound. Ayo ya, mau naik gati. Amazing ini. Slow man. Ente mau enak nggak? Ini diskusi matang nih teman-teman, diskusi matang. Pertama kalinya di Warlock ada kopi. Live. Langsung buatin nih. Tunggu bentar aja. Ya. Terus ini apa ini? Ini kopi apa ini? Jadi ini kopi saya ambilkan dari negara Ethiopia ini ya. Sesuai ras, sesuai. Spesial ini untuk Warlock ini saya keluarin nih. Ini Sesuai. jadi kopi pribadi Sesuai. saya, tidak untuk dijual. Jadi karena saya diundang ke sini oleh Mas Bram sama Bilal Indra Jayat yang ini. Bilal Indra Jayat. Jadi saya menghadirkan kopi spesial untuk malam ini ya, untuk hari ini. Ada kopi Ethiopia, prosesnya natural. Nanti insya Allah ini, insya Allah ini rasanya nanti ada berry-berryan sama sedikit aroma teh. Walaupun dia kopi tapi ada apa? Floral teh. Rasa-rasa tumbuhan teh gitu. Maklum ya dari Ethiopia nih, jadi susah bahasa Indonesia. Susah. Bahasa Sasak aja kalau udah bisa bahasa Indonesia. Kebiasaan kita ini ya Allah. Ini saya berubah jadi Tangsel atau gimana nih? Berubah jadi Tangsel. Ada orang berubah jadi kabupaten. Berubah jadi baik gitu. Udah lalu bagaimana jadi baik coba? Harus diputar-putarnya. Kalau mau enak harus diputar-putar. Oke. Berarti ini kopi Ethiopia. Ethiopia apa Ethiopia? Ethiopia. Sila aja. Kru mau nyoba? Kalau saya kan udah saya nyoba nih. Ada yang mau nyoba nih? Oh ya udah. Saya coba ya. Tapi jujur enggak tahu saya kopi enak sama enggak tuh saya. kopi, bakso, mie ayam tuh enggak tahu saya mana enak mana enggak. Sama aja perasaan. Nah kalau ini bagaimana rasanya nih? Masa Ya, ente kopi. nggak bisa bedain kopi yang bideng itu sama Apa? kopi yang begini? Kopi yang hitam itu sama kopi yang begini masa nggak bisa bedain rasanya? Di mana letak kopi enak? Selera sebenarnya itu. Ya berarti enggak ada kopi enak kalau selera. Nggak ada sebenarnya. Cuman apa? Saya mau ngomong gimana ya? Semua kopi enak. Ya. Cuma sekarang yang saya hadirkan di sini adalah jenisnya itu yang filter, yang di roastingnya itu. Berarti kalau filter berarti dia palsu. Enggak, ini pakai kertas yang ini loh bang. Iya. Tolong Kalau orang main zoom in. Instagram ada filter berarti palsu. Berarti ini Bedakan dong Instagram sama kopi nih. kan kita esensi. Loh kan keluar akhirnya. Esensi kita tuh di filter tadi itu ya. Gitu. Ini kopi untuk filter khusus. Oh berarti ini proses penyeduhan. Nih. Proses penyeduhan, benar. Menggunakan filter, filterisasi. filter, betul. Asik. Tahu. Jadi enggak ada ampas-ampasnya ini. Beda sama kopi bideng yang kita buat di kios-kios biasanya gitu kan. Kalau itu kan ampas itu ada di bawahnya itu. Pakok kalau istilahnya Oh, Rembok itu iya. pakok kopi. Pako kopi. Iya. Ringsang.
Prinsang, pakok itu mirip-mirip lah. Bahasa Tangsel sama bahasa Lombok Barat kan agak Nah, beda. kalau tubruk sama apa namanya? Nah itu makanya yang Tubruk ada sama tubruk sama apa filter, namanya? filter. Tubruk sama aja. enggak kan Sama ada tubruk. Terus Ini apa lagi? filter, Robusta. Hah? Oh, kalau yang Kalau tubruk itu proses seduhnya dia tuh. Ah, Robusta gimana? itu kalau jenis robusta kopinya. gimana? Jenis kopinya Robusta, Arabica itu jenis kopinya itu Jang. Oh, kalau Ada tabrak. Kenapa? Ada namanya tubruk teman dulu itu tabrak juga tuh. Oh. Berarti kalau kopi Ethiopia ini kalau harga jualnya berapa nih Kak Toh? Kalau saya jual Segelas. ini segelas 20.000. Kalau saya jual ya. Murah berarti? Alhamdulillah masih segitulah saya. Segini takarannya berarti? Enggak sih. Oh. Itu 20.000 itu dapat 180 mili lah. Udah berapa lama belajar ngopi gini-gini? Kalau belajar ngopi saya mulai kenal kopi itu 2013 ya. Di tempat kakak saya di Kuta dulu. Kenal cewek? Kenal cewek udah dari lama. tahun depan. Tahun depan. Tahun depan apanya? Tiba-tiba nyeletuk tahun depan. Ya, kenal kopi udah lama, kenal cewek. Kenal cewek udah lama juga. Udah lama sadar bahwa butuh. Langsung sniper nih. Neper. Langsung nembak dar gitu kan. Ya, kenal Tapi ini cewek ada juga yang di udah. Jogja itu ya, yang pakai apa? Kopi jos. Pakai arang tuh, Bro. Ya. Nah, itu apa itu tuh? Kopi campur arang atau gimana itu modelnya itu? Proses seduhnya. Aku jangan kembali coba ya. Arang panas. Jadi Arang. proses seduhnya dia tuh Jang. Enggak, arang itu fungsinya apa itu maksud saya? Untuk manasin kopi itu. Nggak apa gunanya kompor? Nah, Nah, ayo. Apa kopi Nah, kalau sok-sokan? kalau kita ngobrol nih ya, karkoil. You know karkoil? Asik ya. Ya, you know, Karkoil itu ya. arang itu. Ah. Jadi kalau di Jogja itu kebanyakan ya biasanya itu mereka pas roasting alias siong kopi itu, Ah, dia prosesnya itu proses Melayu. Dia pakai mentega apa. Nah, untuk membalancekan rasanya itu dia pakai jos itu biasanya dia pakai karkoil arang yang kebakar itu. Karena kalau berarti pakai kayunya khusus berarti. enggak apa juga sama yang arang aja penting kayunya? arang, yang Arang, penting bekas panas. proyek gitu, bekas kayu-kayu, bekas proyek. Nggak usah yang bersih lah kalau bisa ya. Lah kan udah jadi arang. Betul. Cuman kalau bisa jangan lah. Oh, berarti kopi arang tuh bebas deh, arangnya apa aja? Bebas apa aja. Bisa pakai apa aja asal dia arang, karkoil aman sudah. Ya, menambah cita rasa yang berbeda lah di sana. Rasa arang. Ya. Ada Saya sendiri nggak pernah nyoba ya. Ada kopi nih Bang di Banyuwangi. Ah, Kopi Mayit namanya. kopi mayit. Kopi Mayit. Ah, Jadi dia itu tumbuh di perkebunan kapur barus. itu makanya jadi kopi mayit. Rasanya kayak kapur barus. Kan kapur barus untuk nganuin mayat. Kan? Iya. Nah, itu. Jadi pas kita hirup tuh aroma kapur barus, apa yang dibilang kopi mayit. Nah, apakah kopi itu ilah. Apakah kopi itu berarti menyerap energi sebelahnya? Semua tanaman ya, semua tanaman itu Sama kayak Side ini kan seorang penyeduh kopi. betul. Menyerap juga berarti aura orang-orang yang ngopi. Betul. Jadi kopi manusia itu hampir sama ya. Nah, ini yang saya tunggu filosofinya ini. Kelas King. Dia menyerap sekitarnya lah. Apa yang unsur hara yang terdapat di sana ya Unsur itu hara. juga yang akan mempengaruhi rasanya gitu. Seperti Ethiopia ini Ke dia- Side dia jadi orang Ethiopia. betul. Kok tiba-tiba saya jadi orang Ethiopia gitu kan? Jadi unsur hara yang diserap oleh tanaman kopi ini akan berpengaruh pada rasa. Rasa. Nah, kalau ini Ethiopia kan terkenal di lagunya Iwan Fals itu busung lapar. Busung lapar betul. Kelaparan. Kelaparan. Itu perang saudara. sebelum mereka mengenal perkebunan dengan baik,
sebelum kopinya naik itu biasanya begitu. Tapi setelah ini akhirnya membaiklah mereka keadaannya. Oh, dari kopi. Betul. Ini kalau kopi Ethiopia ini pagi, siang, malam cocoknya atau malam atau Kalau yang ini ya? karena bodinya tidak terlalu kuat gitu, jadi saya saranin minum di sore atau malam hari. Jadi pas bangun besok bisa rileks ya, bisa santai, seger gitu. Kalau yang robusta apa itu kalau kita minum di malam hari kayak gini tuh kemungkinan kadar kafeinnya lebih tinggi, jadi untuk kita beristirahat agak terganggu jadinya. Tapi ini serius, ini nggak bohong. Enggak bohong, ini serius ini. Bener ilmunya nih, bener. Insya Allah benar. benar. Oh. Benar. Nah, tapi kalau lokal dari Lombok apa kopi? Nah, tak jadi dia minum, tak jadi dia minum deh. Kan seharusnya dia taruh ke lokal pride apa? Dia mau jawab. Kemarin beberapa tahun yang lalu Sembalun sempat naik ya. Kebetulan sekarang yang baru muncul, baru belajar berbuah itu ada di daerah Lombok Utara itu namanya Senange. Senange. Iya. Daerah kampung mana Senange? Santong, Di atas sana ya. Bentar ada lebih utara lagi menjelang Nge-nya tuh apa? Senange. Nge-nya tuh apa? nama daerahnya. Ya kan Senange. Nah, nge-nya nih apa? Itu yang sebelum Ngemil tahu gitu. Ngemil kan bisa. Senange. Senange. Nah, nge-nya nih apa? Nge-nya nih apa? Ngen apa ngono? Iya kan Senange. Makanya kita tanya nge-nya apa? Nge-nya itu Ngemil. ngerampok. Enggak ada. Daerah sana lah ya. Oh. Jadi nge-nya itu lanjutannya enggak ngerti juga apa gitu. Kalau Santong? Santong oke. Masih. Untuk beberapa daerah kayak di Rempe, Slelos itu robustanya udah go nasional ya, udah bagus sekali. Tapi kenapa enggak di kopi shop di Samsi nyeduh kopi lokal? Kopi lokal. Ada kopi lokal. Ada kopi lokal. Makanya kemarin ada satu apa ya istilahnya ya? Salah seorang pelanggan saya buatin Satu bis. saya buatin khusus untuk dia gitu. Yang dia seneng rasanya itu pelanggan saya itu senang bersepeda ke mana-mana yang off-road, gravelan. Jadi saya buatin yang sesuai dengan yang dia suka kayak Sembalun, kemudian Lombok Utara. Oh, di branding gitu. Se-branding Biji kopi Prison by Tohadi. Betul. Brand By Samsi gitu. by Samsi. By Samsi. Sama brandnya apa? Nama pelanggan itu nanti. Oh, jadi per pelanggan gitu. Iya, Kita jadi- nih bisa berarti ngantri dibuatin bisa. satu-satu. Bang Yayat. Bang Yayat bisa ya. Bilal apa? Indra Jaya. Kobra berarti kalau ini Bram. Yo, Kobra. Bram ya. Oh, wih, Ko- Kobra. Tongkol Bram. Menarik nih kita buat nih. Kobra, tongkol Bram. Kobra nih. Kobra Apa berarti. ente? Hah? Ente apa ente? Nggak ada kan nggak bisa bedain kopi saya. Tetep ana buatin ente sebagai tukang Iya, sapu iya. anak tiap Tetep aja pagi diminum itulah. juga. Biasa Tapi deh. kopi yang dari Brazil tuh Bang, dia ada cerita kopi dari Brazil tuh. Ntar bu kopi Brazil. Ada dia punya cerita kopi dari Brazil. Apa tuh? Kok ente enggak pernah ceritain anak? Oh nggak usah kalau itu berat. Senior aja. Nggak ada yang syuting gini gitu kan? Dipersingkat saja lah, tolong. Berarti sekarang terus ini kalau kopi-kopi lokal ini kemana deh ini? Kalau saya lebih senang daerah utara ya. Saya ada Sumbawa juga, ada Dompu, Calabai, Kalau Sumbawa itu anu ya, Tepal, Tepal. Punikan. Pokoknya yang masih satu jalur dah di sana. Jalur yang tinggi-tinggi, terus di Calabai juga saya ada stok. Terus yang disebut sama Ai tadi untuk kopi kampungnya itu saya buatin yang dari Calabai. Terus Slelos, Rempe juga sempat nyetok, cuman sekarang Nih, tunggu dulu nih saya tanya ini. Kalau kita ngerasa kopi itu aromanya dulu apa diserut dulu? kalau saya serut, kalau aromanya di pas dia kering itu kita Pas di biji kopi itu? ya Oh, pantas bulu hidung keluar. tuh. Itu bulu hidungnya keluar. Oh iya. Zoom. Jangan di zoom lah. Aduh, ini bulu hidung banyak nih. Nah terus ini saya mau tanya tuh. Apa? Kan ini kan
waktu diseduh itu kan kalau saya lihat tuh kan ada yang pakai hitungan. Terus cara muternya harus begini, nggak boleh ke kiri, nggak boleh. Nah itu apa pengaruhnya itu? Pengaruh kerasanya nanti itu. Tergantung meteran. Mistik ini. Mistis ini. Mistis Cuman kalau saya mulai sih dia. enggak pakai yang begitu-gitu ya. Mungkin karena males juga untuk pakai, enggak punya alatnya atau males juga untuk yang nakar-nakar itu lebih cepat. Kayak klinik kopi kan dia enggak pernah pakai timbang-timbangan apa karena udah muscle memorinya sudah jadi gitu. Nah, seperti Feeling- itulah saya feeling sekarang berarti ya, lebih ke feeling dan muscle memory sudah jadi, jadinya udah pelanggannya Samsi kayak ini karakter kopinya, cara buatnya kayak gini, udah aman gitu. Tapi menurut saya nih, toh udah saya panggil ya, Iya. walaupun usianya lebih Kita seumuran, Bang. nggak masuk akal usianya ketimbang kita. Kita kan 2 digit kan minimal. Sini penonton bayaran tuh ketawa di sini. Nggak kedengeran, Hana. Iya, lanjut silakan. Menurut saya kopi yang enak itu adalah kopi hitam, Iya benar. kopi tubruk. Khususnya ini. Betul, berarti ente memang orangnya klasik ya, banyak ngumpul sama orang ya sesuai dengan selera motor ente lah. Karena kopi hitam itu konsisten. Betul. Di baliknya selalu ada gosip-gosip Nah, dan obrolan tentang tongkrongan. Nah, gitu deh kalau kopi hitam kan. ini makanya sebuatin kopi nih. Robot Malik. Nah, coba Dibuat mabuk, kita ini mau dibungkus. Supaya obrolan kita panjang, apa gosip-gosip kita ini? Nggak ada. Nah, itu esensi dari sebuah kopi itu maksud saya. Oh iya betul juga. Kira Gitu. ada gosip terbaru itu. Makanya kan di Inggris itu nggak ada budaya ngopi ngeteh dia. Kurang gosip berarti mereka ya? Karena takut ada pergerakan biasanya di Inggris tuh. Kan kalau orang ngopi tuh ada aja dia jadi dia bikin. Ya kopi kan. Betul, Ketika betul, otak betul. perlu inspirasi. Oh Allah. Tapi itu juga ya, teh itu juga karena walaupun sama-sama punya kafein, cuman dia lebih bikin Kafein. rileks. Kalau teh matcha teh, terus yang kopi. Kalau kopi tubruk, ya tadi kita ngeluarin kafeinnya dengan total tanpa ada filter ini, jadi kafeinnya itu memang benar-benar keluar semuanya. Jadinya pas kita seduh gitu. Seolah-olah ngerti sekali tentang kopi berarti sini. Iya dong, pastinya. Dan itu memang Seolah-olah. begitu ya. Memang Kalau begitu. filter ini kita mengurangi kafeinnya. Jadi untuk teman-teman yang takut mah ya, asam Makan. lambungnya naik, itu Makan. aman ini. Mitos aja itu, mitologi aja itu ya. yang penting nggak pakai gula tapi ya. Betul, jangan ada campuran itu aja. Bahaya gula kan. Gula bahaya, Bisa di diabetes. penjara. Toh lembong ya? Toh lembong. Toh lembong. Ya? Toh lembong. Betul juga. Jadi dia toh Gara-gara ya. lembong. Gara-gara itu toh lembong masuk penjara sebentar, betul-betul. Bener kan? Tapi selain Utopia, negara Afrika mana yang produksi kopi? Ethiopia, Rwanda, Wis, Rwanda. terus mana lagi ya? Poh Gading, Kenya. Poh Gading. Poh Gading. Pandai Gading. Ada Pandai Gading? Ada. Kan di sana kan lebih ke mineral-mineral dia. Kenya. Kenya ya. Depannya Rota. Konyo. Saya sempat mikir barusan, oh iya ya konyo. Betul. Depannya Rota ada aku juga soalnya. Iya. Kalau Asia yang terkenal mana Asia? Asia itu Indonesia paling ini. Paling banyak kopinya. Paling banyak varietas kopinya. Sebulan ini misalnya nih sebulan. Berapa banyak side grinder kopi? Berapa kilo? Kalau sebulan untuk konsumsi di warung sendiri itu saya butuh sekitar 10 sampai 12 kilo. 12 kilo. Ya, Per bulan. per bulan. Bulan. Beda lagi kalau nanti ada teman-teman yang minta Minta gratis.
Maksudnya mesen gitu, mesen untuk Aku nih. kedai atau rumahan Iya. gitu, itu beda lagi. Tapi ini ada SOP sama Sisi yang sampai sekarang tuh masih menjadi tanda tanya. Apa itu? Ketika kita ini mesen Coba di sini Bram. ya kita harus Iya, apakah harus ditanyakan dan ini harus kalian tahu semua ya. harus Jadi kalian tahu buat semua. buat para penonton sama Sisi yang nantinya melihat tayangan ini mau klarifikasi ini. Jadi apakah itu SOP sebuah barista dalam menyajikan kopi gitu? Ketika kita yang cowok-cowok datang pura-pura kedok sih ini. Betul. Enggak, jadi karena Dan ini belum nih. oh iya. Terus kalau ada customer cewek baru turun mobil udah begitu. Langsung Pesen apa? Lihat tuh. Enggak ada begitu-gitu ya, enggak ada. kalau Cuman kita apa Melen Bayo? Allah. Allahu Akbar. Coba klarifikasi. Klarifikasi dulu ini. jadi kalian kan oke, saya klarifikasi ya, klarifikasi. Klarifikasi? Klarifikasi. Ah, benar. Butuh klarifikasi ini. Jadi beliau ini host yang satu ini sama sahabat saya satu ini, mereka tiap hari ke Samsi, men. Tiap hari. Ketika ada customer baru ya, saya pilih customer baru lah, men. Siapapun itu, mau cewek mau cowok gitu. Itu yang saya dahulukan. Kalau mereka kan masih bisa kita ajak ngobrol dulu untuk bentar dulu, men. Nanti ini ada customer baru. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu Bang Yat. Masa gitu Bang Yat? Enggak. Customer baru laki aja sama gitu. Sama gitu. Sama gitu. Kalau cewek, wah. Iya, Mbak. Langsung handuk Langsung yang aromanya kayak interior. Aroma handuknya kayak engkel kan. Kru, tisu kru. Keringat dingin itu. Nah, memang seperti itulah. Kalau teman-teman yang udah biasa ke Samsi ya, karena dia tiap hari ke Samsi, jadi mereka agak kurang ajar juga mereka sebenarnya nih. Datang, Assalamualaikum. Apa Melem? Tanpa ada suara ini, dia mau makan, mau minum, mau apa, kita kan nggak ngerti, harus bersuara. Harusnya ngerti, kita kan tiap hari ke sana, Bang. Cuman kadang-kadang kan nggak tiap hari juga ente harus yang ini gitu kan, mungkin mau sesuatu yang berbeda itu dikomunikasikan lah gitu. Nah kalau yang jarang-jarang datang kan ya kita sambut, kita kasih pelayanan yang terbaik gitu. Kalau kalian kan udah biasa lihat saya marah, nyumpah apa gitu, jadi ya itu aja sudah. Kalau yang jarang-jarang aja, halo, selamat sore, selamat Nah, datang. soalnya tadi kan ada yang nggak Samsi masuk tadi yang nyari vape. Kenapa di situ yang samperin? Kan biasanya ini biasanya biasanya ya. Biasanya. Ini ajang roasting atau apa sih? Jadi biasanya yang dua itu memang pelanggan Samsi, tumben-tumben dia nyari Oh, nggak bahan masuk. vape. Oh iya. Makanya langsung tak tanya gitu kan. Ada Inisiatif pernah berarti. nih, ada kejadian Bang di Samsi. Ada anak SMA mesen Nah, cewek duduk di sebelah kanan tuh. Duduk dia. Temenin orang makan. Kan saya ketakutan kita kan. betul. Cewek, Betul. 8, kecil, sekolah. Terus lihat ini kan? Bahaya kan? Ponakan saya itu ponakan saya ya. Namanya Chelsea. Sekarang udah lulus kuliah di kedokteran. Chelsea namanya. Aku jadi ilek tak. Rasaku pembenaran doang nih. Benar. Yuk Kita cari takutnya- Chelsea namanya. Kita takutnya kan gendam kan. Nah, Gendam. Nggak ada begitu-gitu. Nggak ada saya punya begitu-gitu. Mungkin ya tampang saya agak mistikus gimana gitu kan. Cuman nggak punya begitu-gitu sumpah, nggak punya. Cuman punya bauk sama semet ini aja sudah. Nggak ada begitu-gitu Bang. Nggak ada ya? Nggak Iya ada, sih, insyaallah. nggak ada. Memang. Cuma yang ketakutan seperti itu janganlah. Jangan sampai itu
melekat sama saya seperti Ari Keriting gitu, punya ilmu hitam gitu kan, nggak usah lah. Ngeri itu, ngeri. Apa lagi mau nanya apa? Keluarin semua di sini pertanyaanmu sebelum kau ulik lagi sana. Ini kalau kopi ini sekali kita ngopi itu ada batasannya berapa gelas? Apa bebas? Baiknya 2 gelas sehari. 2 gelas Untuk sehari? tubruk ya 2 gelas. Kalau saya aja yang sekarang di pagi hari tok sebenarnya, di pas bangun setengah jam setelahnya, setelah air minum espresso udah cukup sehari. Ada kopi golo. Apa? Kopi anu itu. Oh, kopi Kopi tahiyat. tahiyat. Nah, Ini harus dibedah yang ini, kita Bang. bedah ini kopi ini. Apa kandungannya itu di kopi itu? Kalau yang gitu-gitu biasanya rempah-rempah ya, herb kalau istilahnya di bahasa Herb. ya, rempah-rempah. Udah 2 kali deh sebut herb. Jadi herb itu disangrai seperti kopi dan dibuat bubuk, disebutnya kopi, jadinya disamakan kayak kopi. Cuman bahannya itu bukan dari biji-bijian kayak ini. Banyak Lebih campuran ke- berarti. Ya, akar-akaran, daun-daunan dan lain-lain. Ngaruh dia ke situ ya. Mungkin ya. Bisa dia bikin teguh. Karena saya enggak Oh, pernah. pernah soalnya. coba. Pernah coba Pernah coba, Bang. teguh. Teguh. Ya Allah Kalau saya enggak itu. pernah soalnya. Soalnya masih single ya. Promo dikit boleh dong. Ih, Boleh dong. truk kayak gandengan. Yuk, Masa mumpung. supir yang dah. Tolong. Tapi luas memang masalah kopi ini toh ya. Luas Luas. sekali. Nggak Saya habis dengar kalau orang kita- ngomongin kopi di Pinang saya. Betul. Banyak istilahnya terus ya Allah saya bilang. Banyak istilahnya. Nah, sahabat Sido sekarang alhamdulillah sudah mulai tertarik dan sudah mulai belajar nyaduh sendiri ya. Mas Anggun sudah mulai membantu juga untuk Nyeduh. menyajikan kopi, ya menyeduh dan menyajikan kopi lah ke pelanggan-pelanggan Hamsi. Berarti Kak Toh ini lama sekali lah ya di kopi ini. Lumayan lama lah. 98. Enggak. Oh, enggak. 96. Kenalnya 2013, baru mulai intens untuk mencoba mengenal kopi itu di 2015. Jadi ada dulu sempat ngikut ekspedisi Nusantara Jaya namanya ke Calabai. Di tempat saya di sana dulu ditaruh itu di kebun kopi di desa apa lupa saya namanya. Pancasila ke atas lagi ke menuju ke Tambora itu. Oh, di situ belajar kopi. Di situ saya lihat pohonnya, ibu-ibu langsung roasting pakai nyiong, pakai apa namanya, tanah liat itu, sogon tanah liat itu, dan yang begitu itu organik begitu tuh enak sekali sumpah. Ih, bener organik don't panik. Organik dan panik men. Mau jajan guys? Oh itu harusnya sedaknya dari tadi nih. Ini makanya gini kita beliin sedak. Gabin itu ada. Nih jajan bajenguk. Oh ini udah potato ini. Saya lagi diet soalnya. Nih. Mana? Boleh dilihat sama kamera nih? Enggak boleh. Oh ya udah, saya simpan di sini kalau gitu. Terus apa lagi Kak Toh? Jadi sejak 2015 itu sempat ikut teman saya ke klinik kopi Jogja juga. Di sana lebih dibuka lagi ilmunya gitu, pengetahuannya tentang cara nyeduh dan lain-lain. Ya akhirnya belajarlah ke kakak saya di Kute. 2019 baru balik ke Mataram lagi untuk mencoba peruntungan di bisnisnya ya. Asik. Oh berarti dulu langsung Samsi berarti kopi-kopiannya. Ya, karena Samsi belum lama kan? nggak ada yang manggil yang lain. Kopi shop nggak ada yang manggil. Samsi aja.
Kopi shop yang lain nggak ada nawarin kerjaan. Sebenarnya itu pun sebenarnya mau jaga malam sebenarnya Belum kan. ada. Sebenarnya- Belum ada, soalnya waktu itu sebenarnya di belum Samsi booming. aja Ini tukang baru jaga. ada beberapa kayak kopi kita yang sekarang sudah tutup, terus ada Maktal yang masih bertahan sampai sekarang. Sama mana lagi dulu ya? Trisi Trisi ya. masih kan sampai sekarang. Ya masih, cuman Legend tuh. enggak terlalu muncul dulu. Yang dulu muncul pas wave awal di gelombang awal di sini tuh kopi kita, Maktal. Itu aja sih yang saya tahu tempat saya nongkrong dulu tuh. Abah, Kopi shop. Abah. Tempat ngopi Abah. Kopi shop dulu. Abah. Ricky Smartphone, ada perempatan. Ada warung kecil tuh Abah. Oh, iya. Walok. Bos. Dalam bintang belum deh, tapi apa obat? Tempat ngopi. Abah yang Itu warung. Warung. udah banyak kali soalnya Abah di sini. Enggak kan ada tempat ngopi anak-anak sekolahan kan pagi-pagi Abah. Kalau enggak Abah di bos sampai Harusnya itu semalam. jadi kopi shop dulu. Nggak Sebutnya bisa, kopi shop nggak bisa. harusnya. Tapi Karena dia warung. nggak jual kopi, jual nasi. Ya kan tajos, dia jual misalnya strajos, telur asin dan lain-lain. Nah, kalau kopi-kopi keliling ini sekarang gimana ngelihat fenomenanya ini? Ya, ayo. Positif, negatif atau gimana? Ayo. Atau merasa tersaingi atau gimana Enggak kira-kira? malah. Dia menyaingi SIM keliling, coy. Kenapa dia menggunakan nama keliling tapi kita yang keliling cari dia? Iya. Enggak keliling tapi momot dia. Iya. Momot di satu tempat. Tapi itu Kopdar harusnya dia kopi darat. kopi darat. Dia ngetem. Nih depan museum. Depan museum nih dia kopdar. Semua ngetem di sana dia pameran. keberadaan mereka ya, balik lagi ya, keberadaan mereka bagi coffee shop ini sekarang sangat membantu malah. Membantu dalam hal Ya akhirnya konsumen bisa memilih mana sih, kalau saya lagi punya uang akan beli kopi yang proper. diskriminasi. Berarti orang yang tidak punya uang kopi keliling, yang orang punya uang kopi shop gitu. Tidak baik, diskriminasi. Nggak gitu. Diskriminasi. Ketika ya. Boleh gitu. Ketika. Boleh itu. Ini potong nanti TikTok ya, potong TikTok. Enggak gitu juga sih, cuman kan membantu gitu. Orang-orang ruko sebelah ini soalnya ngopi keliling aja berarti tidak punya uang. Kasihan dia intinya sih. Tapi kan Star dia di harga 8.000. Masuk. Dengan hitung-hitungan bisnis kopi itu masuk ya. Ya saya awalnya aja Kalau dia segitu. kalau kopi dia pakai biji Ethiopia tapi jualan kopi keliling. Nah, Masuk enggak tuh? Harga 8.000. masuk, gramasinya dikurangin. Oh, air aja dijual. Mes batu. Ya mililiternya ya sedikitin lah. Kalau mau berasa kopinya. Berarti enggak berasa kopinya harga segitu. Berasa cuman kurang puas aja. Berasa esnya aja. Berarti kan maksudnya Terus tembak nih. Berasa cuman kurang puas gitu. Jadi ketika 8.000 itu kalau biasanya kita di 20.000 dapat segini gitu kan. Nah, 8.000-nya itu dapat segini gitu. oh, Ente kalau kenyampoan itu kan harus bayar lagi. Masuk dia tuh. Tetap masuk, tetap ada spare ininya lah. Selisihnya untuk keuntungan ada. kok kan terap asam lambung? Katanya tadi aman buat mah. Aman, enggak ada masalah apa-apa. Ini kenterap gara-gara ini nih. Jajan disalahin, enggak baik. Kenterap aja lah. Tapi itu membantu ya, cukup membantu. Jadi saya bisa naikin harga sedikit untuk membedakan antara kopi saya dengan kopi keliling. Tapi kopi keliling yang jualan itu dia pakai biji kopi. Ada yang pakai biji kopi, salah satunya teman berarti saya. ada yang enggak berarti. Ada yang enggak juga, ada Nah, yang enggak pakai siapa? kopi Siapa sache. yang enggak? Coba. Enggak nanti di nanti nanti. Enggak tahu juga siapa yang enggak ini. Cuman yang beberapa itu kayak, boleh kita sebut brand nih? Boleh. Oh, kopi Paman itu
teman saya yang buatin. Terus untuk positif juga, positif kopi sempat saya yang buatin. Tapi mereka sekarang alhamdulillah bisa produksi sendiri lagi gitu. Terus mana lagi yang buat pakai base espresso itu ya? Samsat keliling? Samsat keliling enggak dong. Enggak jual kopi. Enggak, mereka malah beli di kopi keliling. Terus X dia tuh berkolaborasi. berarti cuma 2, berarti sisanya? Saya enggak tahu ya. Iya. Saya enggak tahu prosesnya yang. Kita kan kalau kopi keliling itu kita bisa lihat dari warna. Betul. Merah, 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 Orange. merah, merah, semua merah. Betul. Yang hijau ada. Nah, itu berarti yang beli pakai biji kan? Ya, Berarti yang merah enggak menurut Sidin? yang merah saya belum tahu ya, belum di awal kemarin sempat cerita. Ini mohon maaf nih. Sempat cerita enggak, tapi karena adanya kopi keliling ini melonjak harga. Ini kan kopi sachetan kan? Kok gitu? Melonjak. Per 120 gram itu harganya bisa sampai 80, 75 sampai 80 lah. Kopi sasetan. Kopi sachetan yang Nescafe klasik tuh. Ya. Ah, itu biasanya paling oke untuk dibuat seperti itu gitu. Oh, itu dia pakai bahan? Di awal-awal kemarin ya. Sampai sekarang. Wallahu alam kalau sekarang. Yuk, kenapa kita tanya Allah, kita tanya Sidin ini? Kan saya nggak tahu sekarang mungkin. Ini mohon maaf nih kalau ada kesalahan ini ya. Yuk, wajar manusia tempatnya salah, bro. Oh iya betul. Liverpool juga tempatnya salah. Manchester juga ya, Manchester juga. Tapi sempat di awal begitu, sempat naik. Ada yang akhirnya pakai biji kopi itu untuk menekan biaya produksi. Nggak tahu sekarang kondisi harganya bagaimana. Semua balik lagi untuk bagaimana mencari cuan di bisnis ini gitu. Kalau Iya. bisa mendapatkan cuan yang lebih dengan tidak mengorbankan kualitas rasa dan lain-lain ya silahkan saja, wajar saja lah, tidak ada masalah. Ada kepikiran bikin kopi keliling? Sempat ada sih, cuman butuh dana yang besar untuk melaksanakan konsep. 200M? Enggak nyampe, Oh. enggak sampai. Kecil berarti 200M. Sekitar 50 sampai 100 lah. 50 sampai 100 juta Ya. per satu gerobak. Enggak, itu untuk sekalian biar kita bisa buat banyak. Kalau satu kan lelah kita. Biar sekalian lah. Kan keliling tapi. Iya, cukup cuma satu satu. aja agak lama kita balik modalnya, Pak. Hari Senin ampenan dah kelilingin, Selasa jempong. Biar mereka bergerak sekalian. Bagus berarti bisnis kopi keliling ini Bagus buat sekali. buat kita memang apa istilahnya mempromosikan minum kopi gitu kan. Betul. Kebutuhan masyarakat Indonesia kan kopi itu penting. Kopi betul. Pagi ngopi, siang Jadi ngopi, sore dimanapun ngopi, mereka wah, pengen pegawaian. ngopi bisa ketemu. Sida tukang atau apa nih? Karena kita ini kan budaya kopi nih kan. Ya, budaya kopi. Coba bayangin sales sehari itu berapa kali dia ngopi. Mampir nanti rumah calon customer kopi. Ngopi. Pindah baris kuno kopi Malik. Betul. Sebulan resign. Sebulan gitu. Langsung ke negeri. Betul. Budaya bertamu. Budaya. Oke. Kemana-mana kan, apalagi kalau di Lombok kan. Betul. Abe, Mai silang ngopi dulu. Nah, Kan? kita Budaya kan nih. kalau ke rumah orang ada meninggal, ada acara itu pasti kopi Pasti gitu, kopi, Pak. betul. Pasti ada Sama gula. Betul. Pokok dia manis, tipikal kopi Lombok manis. Ah, kopi begawe dong. Kopi begawe manis tuh. Manis. 1:2. Satu kopi 2 gula. Nih pertanyaan, mana yang lebih bagus, kopi aja apa kopi campur gula? Kopi aja kalau saya. Kopi aja. Karena gula itu ya berbahaya menurut kata-kata dokter ini gitu kan. Dan di umur-umur teman-teman Gen Z, kru-kru ini sekarang udah mulai banyak kena penyakit gula juga. Ya kenapa Menurut nuduh? Belum datanya, tentu. Gen Z olahraga orangnya. Ada yang olahraga, ada juga yang enggak. Jupiter Z kan? Oh betul juga. Gen Z. Z. Kok Jupiter Z larinya? Z. Zirah. Z-nya Oh, iya, Zirah. betul.
Pokoknya itulah, hindari gula kalau bisa men. Hindari gula. Apa yang dideketin kalau selain gula? Deketin saya. Ais. Hitam manis. Ya Allah, menyanyi aku heb. Dia adalah sosok kopi tanpa gula. Nih dan ini asli. Habis ini kopi kita ini, apa kita seduh lagi? Kita lanjut ngobrol dulu. Nanti gampang kita seduhin. Ini nggak bisa dia sekali penggunaan ini. Nah ini kalau diseduh lagi bisa Bisa nggak? dia? Bisa, cuman nggak ada rasanya, rasa air. kurang ya? Iya, kurang. Kita Nah, buat aku lagi. jangan doang, kopi strong doang aku jangan. Oh, iya. Ada musuh, enak sih ngopi begitu. Iyalah. Kita nggak ada musuh, ini gimana nih, nggak ada lawan. Coba cari keributan. Oh iya betul. Sahrul dulu. Ryan Sahrul dulu. Brian Sarul. Kan ini legowo nih ya. Hokan doang. Ya. Ini agak kedewasa larinya ini ya. Yo enggak, ini obrolannya obrolan orang ngopi Emang ini. orang tahiyat, udah bahas tahiyat tadi kan biar Iya. maksudnya tahajud kalau ngopi udah ngopi kan seger bisa tahajud tahiyat itu loh maksudnya. Apalagi nih, kopi-kopi aja kita. Nggak ada gosip nih baru. Yo apa makanya gosip-gosip tentang Gosip-gosip kopi. underground nih. Gosip-gosip underground nggak ada sih. Selain biji kopi apa yang bisa dibuat jadi kopi? Ada nggak? Soalnya saya pernah nih minum kopi tapi dia bukan biji kopi, Dari kulitnya. kacang hijau. Iya, jadi dia banyakan kacang hijaunya ketimbang biji kopi. Kopi hijau namanya di Tulungagung. Mulai dia Belum pusing. pernah soalnya saya ini. Hah? Belum pernah. Atau coba eksperimen toh. Tulang lebui itu coba di roasting. Kan hitam warnanya itu. Ya, bilang Tes kopi. kan? Oh, coba tes siapa tahu enak. Kan? Menarik. Buat Rai. Wah Rai. Coba tes roasting buat Rai. Priak sama itu kesian sama grinder saya nanti kalau bawa Rai musuhnya itu. Yo. Apaan tambah jual. Enggak. Rai musuhnya. Maksudnya itu ada apa istilahnya, kan waktu zaman penjajahan ini VOC datang ke Indonesia, dia kan yang nanam kopi di Indonesia ini, dibawa semua ke Eropa. Nah kita ini mau ngopi ini petani-petani robusta ini apa robusta lagi, Petani kopi lah. kerja rodi kok robusta. Romusa. Romusa. Robusta. Petani-petani Romusa ini kan mau ngopi. Jadi kopi-kopi yang jatuh tuh yang ada sama dicampur lah biji jagung dicampur. Ada kan kopi biji jagung. Betul. Terus ada soide lagi. Kenapa? Coba ini biji kacang hijau. Iya kan keadaan lah waktu itu. Sekarang kita punya kebun, punya pohon sudah proper lah, udah mencukupi. Jadi pohon kopi, buah kopi itu ya dari tanaman kopi itu, bukan Nah, dari yang lain. Ini gitu, pertanyaan kalau terakhir. saya. Kan tadi kopi itu selalu menyerap unsur hara di sekitarnya nih. Tergantung lokasi berarti kan dia. Nah, kalau dia kopi ini ditanam di tanah sengketa, apakah dia berasa kekuasaan? Nah. Berat. Apakah dia berasa, ada rasa-rasa ASN nih, BPN. Ada aroma BPN nih. BPN, oke. Kan tanah sengketa tempatnya ditanam ini kopi ini. Saya sendiri ya agak bingung ini, cuman saya sendiri belum tahu rasa-rasa sengketa itu kayak gimana gitu. Ada matcha campur coklat soalnya kalau tanah sengketa itu yang jaga. Ya juga. Varian baru kan matcha campur coklat. Matcha coklat. Untuk tanah sengketa saya belum tahu, ya belum pernah saya merasakan kopi dari sana gitu. Atau mungkin belum saya tahu juga asal kopinya ini dari tanah sengketa atau enggak, dari Ethiopia ini mungkin perang saudara apa tanahnya gitu kan. Nah iya ini aroma-aromanya ini. Aroma-aroma genjatan ini. Tapi ya mari kita bicarakan unsur haranya yang
ada di tanahnya itu jangan unsur sengketanya lah. Unsur-unsur yang begitu kan di luar dari Yo. itu gitu. Jadi waktu kita minum ini kopi dari tanah sengketa, misalnya dia tumbuh di tanah sengketa nih, hak kami, hak kami. Iya kan? Harus berarti saya periksa dari mana datangnya kopi ini ya. Makanya di setiap kopi itu kan selalu ada pergerakan, entah jadi apa, itu dia. Betul, betul. Orang ngopi itu kan pasti dia diskusi mau ngapain, mau bikin ini, bla 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 bla. Syukurlah makanya saya tidak pernah dapat yang dari tanah sengketa ya. Masalahnya kalau budaya ngeteh di Indonesia itu khusus orang sakit ngeteh tuh. Iya. Sakit tian, panas ngeteh. Masuk angin ngeteh. Kalau kopi ini kan kopi begawi kerja. Nah, kerja tuh macem lah. Istilah kerja kan mau kerja jadi apa dan lain-lain. Di sini kopi fungsinya. Nah, dia mencari haknya itu setelah minum hak kami itu dia mencari haknya kemana-mana gitu kan. Enggak, saya Dengan enggak masuk. kepegawaian. Enggak gong sih jawabannya. Udah kita lanjut ke segmen selanjutnya sudah. Ya. Ya. Jadi Agak kemana-mana soalnya ini larinya nih. ya ini sudah jam-jamnya lah ini. Betul. Jam-jamnya di depan kios ini udah jam segini nih warga agak ngeluh kan kalau kita udah Iya. jam-jam segini nih takutnya kita diusir gitu Kasih kan. tahu ada saya di sini tamunya lah. Enggak diusir insyaallah. Ya bisa sih kita kasih tahu tapi enggak enak kita mau duduk di satu-satu. Oh iya betul. Ya, selanjutnya Mas Bram. Jadi di kios Warlock ini kalau akhir-akhir itu ada istilahnya kasbon. Side kasbon sama saya gitu. Enggak, Oh. ini istilah kata aja. Oh, istilah kata. Istilah kata aja kasbon, kasih bonus. Nah, ini saya seneng ini kalau dikasih bonus nih. Belum apa-apa, belum lebaran, belum kerja. Bonus. Biar ada ganti sepatu saya ini biar ada lebaran. Gitu kan lah. Ini dipakai dia besok nih. Kamera. Kan biasa checkerboard hitam putih dia udah pudar ini. Itu tempat stylenya buluk-buluk begini nih lah. Ini buat mahal nih. Udah pucat sepatu. Kontras tuh. Dari atas sampai bawah kaos kaki semua hitam. Sepatu. Drogba tolong. Ayo lanjut. Kasbon lanjut. Kasbon, Iya, kasih bonus. Kasih bonus. Jadi bonusnya di akhir-akhir ini kita ada tantangan. Biasanya ada pilihan di sini. Pilihannya itu tantangan atau cabut mainan ini, hadiah-hadiahan. Nah, Slot offline ini. Berhadiah sabun cuci, mangkok dan lain-lain. legend. Tapi karena melihat usia Side memang di atas rata kawan-kawan ini, 40 lebih. oh masa 40. serius nih, Serius. pacuan. Enggak usah bergosip begitu. Bawah saya setahun. Bawah setahun, Oh, saya setahun. 40. Ih. Belum pernah DM cewek. Tolong jangan didengarkan Instagram kata dia bapak enggak ini. punya. Instagram dia enggak punya. Ada. Instagram. Hari-harinya Itu itu kalau main sosmed itu komik dia baca. Nongkrongnya tuh baca komik bukan main sosmed. Kasbon. Makanya tadi tuh dia story itu saya ngupload di WA dia. Udah bapak-bapak banget ya. FB Pro. FB Pro. Kasbon. Oh ya, kasbon. Cepet selesai ini ya Allah. Jadi nih kita kasih tantangan dan nih Bang. Ah, Apa kira-kira Side punya pikiran ini mau kasih tantangan apa ke dia ini? Jangan tanya dia kenapa. Yuk, nggak apa-apa dia kan jauh lebih dalam mengenal sosok mitologi ini. Pandanganmu itu pandangan jahat lu. Apa yang selama ini kayaknya kalau kita suruh toh kayak gini nih mau apa dia nih? Nah, tuh. Apa kira-kira kita kasih dia tantangan ini? Kita lihat dari usianya kan, wujud aslinya, dari skinnya ini kan apa yang kita Susul kasih? piam lem ah. Nanti sandi. Terus lem ah. Oke.
kopi latte, kopi ansi dulu, Pak. Oke. Brahman itu deh. Jadi- apa? Jadi tantangannya nih, semisal nih, kalau Sida dikasih kesempatan buat kopi untuk cewek, siapa cewek itu? Nah. Betul. Spesifik. Jujur sama kita-kita. Jujur sama kita-kita ini semua mempertanyakan siapa wanita itu. Apakah dia keturunan Siapa? Putri Nyale? Pak wanita yang kemarin kirim pap itu. Jawab. Pap. Nah. Nah. Simetris alisnya. Kayak sawah teresaring. Papa yang mana ya? Nah, Papa Instagram lah. Pakai akun sama Sisi, si DM-DM-an. Jujur sama kita-kita di usia si Dea sekarang ini, siapa wanita yang... Nanti lah kita lihat kalau wanitanya nanti. Ya makanya siapa sosok wanita yang akan si Dea... Mali ya kalau kita Enggak, ucapin makanya sekarang. siapa ini sosok wanita yang... saya akan menyajikan kopi terbaik untuk dirinya. ya. Misalnya Ada. siapa? Biji toh ini buat dia. Yo kan, biji toh. Betul biji dan saya. Biji toh buat dia. Iya kan? Biji toh biasanya kan ada bijiku gitu. Ada. Biji toh. Bukan dia di circle kita lah. Tidak bergaul di circle kita itu aja sih. Tidak ada di sekitaran circle kita. Biar saya hindarin dulu dari teman-teman gitu. Loh, kenapa? Kenapa dirahasiakan aset negara dia? Pak Mali aja kalau saya ya. Pak Mali untuk diperkenalkan sebelum resmi gitu aja sih. Harus diresmikan dengan Ini baik dan benar ketakutan. dulu. Siapa tahu mantannya teman kan kita nggak tahu. Ya. Insya Allah Biasa sering terjadi. Kalau nggak cerita, Insya Allah enggak, kalau ya. nggak cerita nanti kebuka yang lain-lain jadinya. Insya Allah enggak, bukan Udah, teman-teman. Tidak ada di sekitar. Udah dicek BI checkingnya. Nggak ada kredit, nggak nyangkut kredit. Sudah kita cek. Udah bin saya sudah bergerak untuk mencari informasi masa lalu dan lain-lain. Jadi aman lah. Insya Allah. Kelahiran tahun berapa? Berapa ya? Nggak pernah saya tanya sih. Loh, berarti tidak ada obrolan. Iya. Berarti mengakui Ngaku-ngaku aja berarti, ngaku-ngaku Bram. sepihak berarti. Ngaku-ngaku berarti. Lain-lain 90-an ya. Antara 93 sampai 9. Jauh. Nah ini pertanyaan ini untuk itu ternyata ya. Pertanyaannya itu untuk itu ya. 4195 jauh. Saya sendiri 90 saya Bang. Hah? 1990 saya. Tolong. Jujur aja dia orang mana. Cuman itu aja tantangan terberat yang ente hadapi kan harus berkata jujur tentang pasangan. Iya. Itu makanya kita kasih Orang tantangannya di sini orang Mataram, Orang Mataram. Masih ada orang Mataram percaya hal-hal mistis. Masih banyak. Sering ke Samsi enggak? Hah? Enggak pernah. Sama Nggak sekali pernah, nggak cuman dulu. Oh, berarti salah prediksi berarti saya. Bukan yang itu, Bukan berarti. perawat. Udah. Kok tiba-tiba kok saya ditembak perawat itu? Lah, style Intel, Bro. Ngeraek gitu. Apa? Barista juga. Enggak. Masih SMA. Enggak dong. Pegawai PU. Bukan. Pegawai leasing, debt collector. Nggak kelar tantangan ini kalau nggak ada jawaban. Nggak kelar tantangannya kalau nggak ada jawaban. Pegawai kontrak. Oke, pegawai. Kontraktor. Pegawai kontrak. Pakai Pajero. Enggak dong saya dapat Pajero. Enggak lah. Pegawai kontrak. PTT. Pegawai kontrak. PTT. Apa itu PTT? Pegawai tersuruh tome. Itu dah. Pegawai tersuruh tomeh nu lah. Jilbab. Alhamdulillah jilbab. Panjang pendek.
Panjang. Segini, pendek. Oh atau gini aja Bram. Apa? Kalau dia nggak mau kasih tahu, kasih lihat kita fotonya. Nah, kita berdua aja dah. Kasih berdua. Pilih Ya. sudah. Tantangannya di situ itu aja tuh. Pilih Nggak dah. kelar ini acara. Nggak ada closing jadinya. Pilih sudah. Di sini banyak sosok-sosok yang pengen, oh ini ternyata di usia segitu gini cara deketin cewek. Nah, itu. Ketakutan mereka kan. Tunggu lah, sana dulu. Boleh yang lain. Nanti kita. Diam. Angkanya nggak boleh yang lain. Mana makin Enggak dulu lah. Ya dari Duduk belakang. aja duduk Dari aja dulu. belakang, dari Nanti kan belakang. bahaya Ya, tuh dari samping. belakang. Kita buka dulu kan. Ya dari belakang. Ini kita ditembak nih. Ada orang semua. Halo yang, halo yang, halo. Apa? Tunggu. Iya. Anjing satu. Duduk aja dulu lah. Pap 1 detik. Pap sekali lihat. Ini, jadi enggak ya istilahnya Pak Mali kan kita aja Iya nih. betul. Tuh terkencang topinya. Santai lah, saya cariin. Dia Loh. jarang motret Di soalnya. hidden file. Dia jarang motret, dia jarang. Hidden file kayak warnet anjing kayak warnet. Mana Lah, dia ya Allah. lah keringet netes kayak V60. Keringat dingin ada di sini nih ya Allah. Oh ada aman. Sing ada nama oke. Nyeleng keningnya. Waduh. Konsepnya industrial. Industrial. Konsepnya industrial. Industrial. Ya Allah. Salah ya. Apa kau zoom tadi? Dubai, Taiwan, Arab Saudi lah kira-kira lah. TKI. Konsep. Kru tisu kru. Fotoan pakai baju habis sholat id tadi. Nah. Putih-putih. Habis sholat id baju fotoan. Oh iya. Ya. Udah Konsepnya kan selesai challenge-nya kan? ya, konsepnya tadi itu habis sholat id kan. Iya. Latar belakang tembok. Tembok. Belum jadi. Belum ya. Industrial. 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 Masih Kru ada. tisu. Anduk saya dong. Belum Anduk, diaci. anduk. Belum diaci tembok. Ya Allah. Terima kasih loh. Nah, ini Asisten. anduk tuh, Bang. Anduk jadinya pakainya ini. Bau engkel. Harusnya nggak muncul di kamera, akhirnya muncul nih gara-gara pertanyaan begini-gini nih ya Allah. Tuh. Alhamdulillah. Kanebu, namu kanebu. Nggak usah. Apa lagi nih? Udah? Karbon, Udah. Apa sesi selanjutnya? Jadi akhirnya terpecahkan lah Pak Misteri. Ujung-ujungnya ngobrol begitu. Mitos selama ini ternyata itu sosok yang memberikan dia senyuman hari-harinya nih. Kita ngobrol kopi dari tadi ujung-ujungnya ternyata intinya adalah untuk Kalau kita kan bang dengar bang, kalau kita kan Ngajar nyari nih. pasangan tuh sosok ibu-ibuan kan. Betul. Nah beliau nih cari sosok mertua. Langsung bypass. untuk yang merasa nanti ya kalau nonton podcast ini ya. Kalau nonton podcast ini jangan tersinggung ya. It's just for fun, oke? Just for Just for fun, oke? Hei, ingat Mbak yang kirim foto, bukan fotomu aja di HP-nya. Jadi banyak. Seganteng apa saya ini coba? Sebentar. Oke, Udah segitunya lah. oke Kato. Ya. Ini kan kita ada di sini disewakan ya. Tolong kasih tahu yang nonton nanti. Coba kasih tahu. Untuk teman-teman yang pengen dipromosikan usahanya ya, silakan mampir ke ini nih. Ini ada nih di sini. Nah, ini ada Nanti space dipasang ini nih. sini. Dan ada nomor yang bisa dihubungi untuk segera naruh iklan kalian di sini. Ini juga bisa dimanfaatin nih barang satu ini. Sama nanti kalau ada apa?
barang jadinya produk-produknya mau dikenalin juga boleh ditaruh ke sini ya, dikirimin maksud saya. Nah, Jadi, terus kalau mau dapetin biji kopi enak nih tadi di mana ngopinya? ngopinya di Samsi dong, geprek Samsi. Nanti Alamat? kita sediain kopinya. Alamatnya Jalan Catur Warga nomor 3 depan Klinik Catur Warga ya. Klinik bukan apotek, Klinik Catur Warga. Sebelah rumah bule. Ya, sebelah Rumah boleh. Suka ngomeh. Pizza Italia itu yang Kan udah tutup. yesterday you promise with me, Mister. You forget. You forget. I never. I Oke, never forget. Udah close, sudah kita sekian dan terima kasih Ya, waktunya terima Bang kasih Abang. banyak. Siap. Oke, sama. Sampai jumpa lagi di besok pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.